mendiri Ka'bah itu benar saya dengan para nabi-nabinya yang lain sebelum nabi yang di bawah saya. Waktu itu tidak ada agama, ada penjajahan-penjajahan oleh Quraisy. Dia tidak suka itu para nabi-nabi yang tidak punya agama. Kalau bisa semua dia mau suruh ikut agama. Tapi yang para tidak ada agama tidak suka. Kenapa? Manusia disembah. Dan itu ciptaan yang dilahirkan juga dari ibunya. Kenapa disembah? Masih adakah disembah yang lainnya? Itu zaman Nabi yang berpikir. Tapi tidak seperti Muhammad. Dapat wahyu, pintar dan cerdas. Makanya berkembanglah sekarang kecerdasan Nabi Muhammad. Waktu itu Quraisy menguasai. Sebenarnya Quraisy itu Nabi juga. Nabi juga. Tapi dikuasai oleh jin. Jin yang memerintah Nabi Fir'aun untuk. Karena jin kuat. Apapun yang inginkan Nabi Fir'aun dia berikan. Seakan-akan dialah Tuhan. Sedangkan yang tidak punya agama itu cahaya yang berkata, wahai para nabi, dengarkanlah perintah saya. Saya utus semuanya para nabi di muka bumi ini untuk menurut perintah saya. Supaya nanti kalau menjelang ajalnya dan tidak ada nyawanya, surga. Wahai Allah, kata saya, bagaimana cara? Sujud pada saya. Gimana sujudnya Allah? Saya sinar di atas, kata Allah. Kamu sujud, tunduklah. Muka kamu nyentuhlah tanah. Bungkuk dan ciumlah tanah. Itu sujud. Iya, kata saya. Quraisy tidak suka. Jin yang suka. Karena jin beriringan dengan Nabi Adam. Di zaman Nabi, jin itu sama seperti itu. Tapi beda. Jin itu hitam, berbulu, taring yang panjang, mata yang besar, merah. Sedangkan manusia, bersih, putih, dan indah, putih matanya, dan bolanya hitam. Itulah jin dari mata bola. Menampakkan ciptaan Tuhan dua makhluk, jin dan Nabi Adam. Berpakaian turun. Benar itu telapak kaki saya. Di saat saya mengejar penjajah, dan batu itu begitu lembutnya. Karena saya bacakan doa ayat Allah untuk melarikan diri dari para penjajah Quraisy. Cari jalan satu-satunya. Di situ ada batu dan gua yang melangkah. Begitu lebarnya gua, batu di depannya. Bagaimana saya langkah? Kalau ada batu di depan saya ada gua. Apa bisa saya langkah? Tidak, bukan? Tidak. Saya tidak bisa melangkah. Pasti jatuh, bukan? Tuh. Karena saya melarikan diri dengan pengikut-pengikut yang tidak punya agama. Melawan Quraisy itu bersama jin. Jadi saya katakan, saya doa, baca ayat Allah. Ya Allah Tuhanku, kabulkanlah permohonan saya. Saya dikejar para penjajah dari Quraisy dan khususnya Yahudi. Bagaimana ya Allah? Dia punya pedang yang panjang. Dia punya onta. Ada juga onta. Tapi sedangkan saya tidak punya apa-apa ya Allah. Berjalan kaki, kayu, dan saya bentukkan menjadi kucing. Bagaimana saya berjalan, bagaimana saya melawan ya Allah? Ya lebih semuanya ada.
tombak juga punya dia. Apa yang saya lakukan ya Allah? Ya, cukup menyebut nama Allah. Wahai hambaku Ibrahim, bacakan ayat saya, ingatkanlah saya. Longkah sana seakan kamu melongkah sana, tapi mata kamu tutup. Saya tutup mata. Saya baca nama Allah, maka batu itu lembut terasa dengan saya. Gua itu luas sekali. Bagaimana saya melongkah? Pejamkan mata kamu, maka bacalah ayat saya dan longkah. Terus saya baca ayat Allah dan saya melongkah. Satu langkah kaki, selanjutnya itu gua. Maka ternyata saya berjalan di atas angin. Menunjukkan gua yang di sana. Buka mata kamu ya Ibrahim. Maka kamu sudah sampai melongkah gua. Dan melihat, ya sudah di tepi gua. Ternyata saya tidak melompat, berjalan di atas angin. Pertama kaki saya menyentuh batu. Batu itu kira saya tanah. Itulah. Kenapa itu ya Allah? Sedangkan saya berjalan di atas angin. Kenapa itu batu yang keras bisa lembut ya Allah? Iya, kata Allah. Itu untuk mengenang kamu suatu saat kamu berhasil menurut ajaranku Islam. Atau kamu sembelih anak kamu nanti. Maka itulah kalau kamu wafat kenangannya. Jangan dibuang itu ya Ibrahim. Simpanlah itu. Untuk membuktikanlah bahwa benar-benar itu untuk melawan Quraisy itu, untuk memperbaiki Islam itu benar-benar dari saya itu. Inilah. Iya, kata Allah. Kenapa harus begini ya Allah? Satu-satunya yang bersujud padaku, yang tidak punya senjata, dan tidak punya pikiran yang cerdas, maka saya yang bersujud. Dan saya mengalihkan pikiran kamu. Lakukan seperti waktu itu, sinar dan langit itu benar-benar adanya seperti matahari. Jadi kata orang Quraisy, gila kamu, bodoh kamu, goblok kamu. Diciptakan di dunia menjadi dewa. Kenapa itu yang kamu sembah? Punya akal kamu tidak? Saya punya akal, saya bilang. Kenapa itu cahaya disembah? Masuk akal kamu tidak? Dia berbicara. Mana mulutnya? Mana matanya? Mana badannya? Dan mana mukanya? Hidupnya juga mana? Kepalanya mana? Apa yang kamu sembah? Itu bukan itu. Itu hanya cahaya. Mungkin itu di atas jin. Lebih baik kita sembah jin. Maka jin itulah waktu itu berkuasa. Benar-benar kuasa. Benar-benar kuat dan benar-benar dia kuat melawan orang yang tidak berdosa. Wahai kataku, wahai kamu Firaun, kenapa kamu sembah itu jin? Jin itu musuh kamu. Karena berdampingan bersama Nabi nenek kita, yaitu Adam. Kenapa kamu sembah? Jin tidak pernah mati. Sedangkan kita yang punya nyawa pasti matinya. Apa yang kamu kerjakan? Tidak, itu dewa. Kita harus sembahkan. Apapun kita mau, dia kabulkan. Kenapa sembah itu saya? Mana dia berikan? Apa bisa dia bicara? Apa bisa mengampuni kita? Tidak, bukan? Jadi itu, apapun mau kita. Kabulkannya. Seperti Aladin. Itu memang ada. Itu di sini kita sama Nabi. Itu dibuatnya itu rumah. Nah, itu banyak. Kenapa yang kamu sembah itu? Cahaya. Apa kamu bisa kaya? Apa kamu bisa nampak mukanya? Apa bisa kamu turut kata-katanya? Apa bisa dia, apa mau kamu dia kabulkan? Bodoh kamu. Alangkah baiknya kamu sembahlah jin. Saya tidak suka. Waktu itu benar-benar Fir'aun itu. Dia mau mas dikabulkan jin. Mau rumah gedung dikabulkan jin.
pun mau dikabulkannya jin. Asal tutup saya kata. Satu saya tidak bisa kata jin. Menciptakan nyawa. Menciptakan bumi dan langit. Dan itu saya bisa menurut seperti Allah. Kalau kamu mau berteman pada saya, dan dikabulkan apa yang kamu inginkan. Iya, kata. Maka apa yang saya dapat? Buatlah agama seperti ini. Agama apa? Yaitu agama. Sembah, kita sujud, tapi kita nyanyi semua kita. Kita agama. Tapi tidak tahu apa itu agama. Kita nyanyi semua kita. Seperti Islam juga. Belum tentu agama, tapi punya agama. Dia tidak tahu apa agama itu. Muhammad baru itu. Bagaimana kita? Ya, Firaun. Kata berikutnya. Kita bersenang-senang. Kita minum arak. Kita main perempuan. Dan kita berjudi. Supaya kita hidup untuk dunia. Kalau kita mati, kita tidak punya ketenangan. Kita akan lakukan sesuatu. Kita bebas dan tenang, puas, mati kita tidak menyesal lagi. Iya, jadi bebas. Bagaimana orang bersalah? Bilang Firaun pada jin. Wahai Firaun, kalau orang salah, pancungkan leher. Congkel matanya, tusuk mulutnya. Hidung tusuk. Putih. Cincang dia agar tebas. Apa tidak berdosa? Tidak, kata jin. Kalau dia maling bagaimana jin? Potong tangan. Kakinya menginjak, potong kaki. Apa tidak berdosa itu jin? Tidak, saya yang kuasa. Saya yang kuasa. Waktu itu benar-benar zaman Firaun itu jin yang didewakan. Duduk di kursi itu jin. Berpasangan dengan Nabi Adam. Tapi jin tidak mati. Tetap turun di dunia. Nenek saya ada. Sudah meninggal. Maka berkembang sampai sekarang. Jin tetap menggoda. Kuatnya jin. Menggoda. Sekarang Islam bagaimana? Banyaknya Islam. Dibentuk gini, itu gini. Tidak, itu tidak benar semuanya. Itu dipengaruhi para Yahudi. Dengan penjajah begini dia tidak mempan. Jajah begitu dia tidak mempan. Begini lagi tidak mempan. Maka 1000 cara jalan dibuatnya. Maupun berperang secara nyata orangnya maupun secara agama dibuatnya. Supaya orang pengikut dia semua. Dia tidak suka itu Islam. Itu jin. Maka sekarang berkembang luaslah agama. Kenapa orang Kristen tidak pernah agamanya bermasalah? Karena orang Kristen lah di dalamnya. Sampai membunuh orang Islam. Di mana-mana dia tidak suka. Alasan berbagai macam dia tidak suka. Dia bilang itu tidak benar karena dialah menguasai seluruh dunia. Itulah apa. Kalau bisa semuanya masuk Kristen, tidak ada satupun Islam. Sedangkan Islam dibolak-balik, Islam dibuat gini, ini lagi, ini tujuannya satu untuk Tuhan. Apabila kita sembah Allah, kita semuanya kita katakan Allah. Tapi tujuan kita sama, kata orang. Tapi kita buat cara kita. Karena kitalah yang kuasa. Tidak ada malaikat dan nabi di muka bumi dari jaritan. Maka kitalah ya, malaikat dan nabi. Kita pintar semuanya. Kalah pada orang Islam. Orang Islam berpikir yang tidak cerdas. Maka kita luas berpikirnya. Maka kitalah yang kuasa dia. Karena dia tidak tahu kita sebenarnya. Kita. Untuk menghasutnya, kita ambil semua negara. Dan jajah semua. Kita alihkan jadi orang Islam. Maka kitalah yang menang. Kitalah yang berkuasa. Dia tidak menyadari itu. Di
balik itu ada Allah. Orang bernyawa pasti ada mati. Kembali kepada Allah. Maka dia tidak mau mengatakan itu. Dia berkuasa. Dia di atas segalanya. Kuat. Wahai Allah, kata Ibrahim, saya sendiri, bagaimana ini ya Allah? Apa ini dilanjutkan berperang? Atau ini memang benar agama dirubah? Atau begini sepanjang sampai anak cucu nanti 7 keturunan? Tidak, kata Allah. Lakukanlah, wahai Ibrahim. Lakukanlah. Berperanglah. Kamu tidak punya apa-apa. Cari. Punya akal kamu Ibrahim. Dan cuma batu dari atas. Lakukanlah tanpa kamu. Kalau kamu berperang ada senjata apabila orang Quraisy mati, maka ambillah senjata. Di situ kita para yang tidak punya agama bisa berperang melawan dia. Apapun itu ambil, kata Allah. Biarpun pedang, biarpun senjata, ambil untuk membunuh juga. Saya tidak suka, kata Allah, membunuh orang tidak berdosa. Membunuh seperti ayam. Tidak ada aturannya, tidak ada hukumnya. Maka habislah yang orang itu tidak berdosa. Maka saya itu tidak suka, kata Allah. Lakukanlah, wahai Ibrahim. Ya, nah itu habis. Para wanita berperang saya tidak pernah aman-amannya, maka anak saya. Wahai Ibrahim, dengarkanlah kata saya. Kena dari Nabi Yusuf dan Nabi Daud. Maka sudah berhasil membunuh anak saya. Setelah itu saya sakit, terus berperang, dan memang benar saya yang ciptakan itu Ka'bah bersama para nabi. Nabi yang pengikut yang berperang ini termasuk Nabi Muhammad. Walaupun itu cucu saya. Terus berperanglah. Baru adanya Islam. Itu Allah. Sekian lama dan sekian banyaknya para Quraisy melawan. Tidak punya agama, tidak mau menurut katanya. Akhirnya Allah berperang. Mengatakan, wahai hambaku, jangan pernah takut kamu. Kamu jangan pernah takut. Sayalah dia. Walaupun saya cahaya, saya tetap melindungi kamu. Apapun yang kamu mau. Sujud padaku, tapi tidak pernah. Saya tidak tahu itu. Setelah itu berkembang sujud-sujud, makanya meluas. Dan anak saya juga mati. Saya sakit. Akhirnya meninggal juga. Di sana itulah sejarah batu. Itu batu dulu, itu ada guanya. Bagaimana saya menyeberang? Kalau itu sungai meluas, saya harus bagaimana? Saya tidak mau jatuh menyeberang. Bagaimana saya menyeberang? Makanya Allah, jangan takut wahai Ibrahim. Saya mengutuskan kamu untuk berperang. Maka pejamlah mata kamu biar tidak ada orang Quraisy untuk menyentuh kamu, bunuh kamu. Dan sebut nama saya dan lakukanlah penyeberangan. Apa saya masuk jurang? Ya Allah, tidak. Lakukan. Jalanlah kamu. Dari lari kamu sampai melompat kamu sampai kamu berakhirlah sampai ditemu. Begitu singkatnya saya. Ternyata begitu enggak. Tidak terasanya saya bahwa yang seberang itu gua, yaitu temu di titik tepinya yaitu baru itu tanah. Jadi rasa masih terlalu tidak. Mulai saya menyeberang, mulai saya melangkah, yaitu ternyata batu situ tanah. Saya sebut nama Allah. Apapun sekeras apapun, kalau kita sebut nama Allah pasti lunak. Termasuk batu. Besi bisa jadi asal kita sebut dan yakin itu Allah. Maka Allah kabulkan semua keinginan kita. Setelah itu meluas, berkembangnya terus menerus seperti dalam keluarga berperang, ini mengalir ini, itu lagi, terus berkembang dari mulut ini baru Muhammad turun berperang sebenarnya yang terakhir besar-besaran. Maka sampailah cita-cita sekarang Islam itu ada.
sekarang Islam diperbanyak. Beginilah dunia mau hancur. Karena Islam begitu banyak. Islam tidak banyak. Ada itu, ada yang tidak. Hanya satu. Salat padaku, kata Allah, sujud. Dan dengar bukanlah yang aku larang. Dan turutilah yang perintahku. Supaya kamu masuk surga semua. Jangan saya begini-gini bolak-balik selama itu. Itu semua tidak benar. Itu semua jin. Itu dipengaruhi orang Quraisy. Sudah menjajah dengan secara nyata seluruh orang Islam dikuasai. Maka dia buat juga dialihkan dengan agama. Supaya sama-sama agama Islam itu dihancurkan, air kembali kepada Kristen. Seakan-akan dia tidak bersalah. Kenapa orang Quraisy tidak bermasalah agamanya? Karena dia ya, Islam. Ya, salahnya. Karena Islam itu lemah. Dia tahu semua akal Islam. Karena dia yang pemegang yang sebenarnya dari sejak Nabi. Maka dia bisa memegang Islam. Menarik untuk pengatur agama. Tapi Tuhan tidak memperkenankan itu. Sebelum turunnya atau kembali ke zaman Quraisy, Tuhan turun lagi membenarkan dunia bersama Nabi dan semua para malaikat dan para nabi turun ke muka bumi ini disambut dengan wahyu. Wahyu itu ya ini. Maka waktu di Mekah, maka inilah yang menyelesaikannya nanti. Daripada kembali ke zaman Quraisy atau merajalela orang Kristen dan Quraisy untuk menguasai dunia, maka Tuhan akan ambil ini. Orang bernyawa pasti ada matinya. Tidak bisa menguasai sepenuhnya. Walaupun dia bilang kuasa, dia bilang dia berkuasa. Tidak benar. Namanya orang punya nyawa pasti ada matinya. Makanya sebelum ajal itu datang, maka janganlah sia-sia itu nyawa. Kembalilah ke jalan benar, luruskan agama, supaya mati benar-benar tidak sia-sia masuk surga. Yang benarnya Islam itu sholat, sujud padaku, kata Allah. Maka ku hapuskan dan ku kabur